Oke, baik. Ibu Putri dan suami ya, setelah saya periksa tadi, itu Ibu mengalami adanya peradangan atau penyempitan saluran nafas, jadi agak sulit nafasnya. Nah, itu biasanya dipicu lagi itu karena ada debu ataupun asap atau terpapar dingin. Sebelumnya sempat minum es atau terpapar debu, asap gitu, Ibunya? Kalau minum dingin sama sop sih nggak ada. Oh, tadi tuh sempat sebelum itu kita kan bersih-bersih. Mungkin dari itu tiba-tiba ibunya menghidu. Oh gitu ya, jadi bisa aja tuh terpapar debu dari bersih-bersihnya gitu ya. Oke, sekarang saya resepkan inhaler Respiman ya. Nih, oke nanti bisa ditebus aja di apotek terdekat. Ini resepnya. Oke, terima kasih dok. Oh, untuk pembayarannya di mana dok? Oh ya, bisa langsung di depan aja bayarnya Oh, ya. oke. Baik dok, Baik. terima kasih banyak Ya, dok. semoga lekas sembuh Ibu. Selamat siang Pak, ini saya mau nebus resep. Ya, tunggu sebentar ya. Saya baca dulu. Prestimat ya? Iya Ya, Pak. tunggu sebentar kan dulu. Selamat. Leknya berapa? Harganya 1.100.000. Apa kamu? Nah, mahal banget Pak. Nggak ada yang lain. Nggak ada sih. Orang di resep Prestimat juga. Jadi harus pakai itu. Iya. Nggak bisa diganti. Enggak. Apa aman? Bapak aman? Oh ya udah deh, aman-aman aja. Pakai QRIS bisa ya? Oh bisa. Oke. Oke. Ini QRISnya. Ya. 1.100.000. Ya. Oh iya, terus ini cara pakainya gimana? Cara pakainya gampang. Tinggal ditekan, diputar, lalu dihirup. Nanti juga bakal terbiasa. Kalau kalau misalnya masih bingung, bisa pakai tutorial di YouTube ya. Oke. Ya, ini ya. Pembayarannya sudah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita pasang dulu. Ini resepnya. Ya. Kok nggak bisa ya? Apa jangan-jangan salah ya? Gimana sama kayaknya sih? Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Gio, saya sebagai asisten apoteker yang bertugas di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini kemarin kan saya diresepin inhaler Respimat sama dokter, tapi kayaknya obatnya nggak bisa keluar deh. Apakah Ibu bawa resep atau obatnya? Ini saya bawa obatnya, terus ini resepnya. Baik, saya lihat dulu ya. Ya. Baik, bisa ditunggu sebentar ya Ibu ya. Oke. Kan saya panggilkan apoteker penanggung jawabnya. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Dodi selaku apoteker penanggung jawab pada apotek ini. Jadi saya mendapatkan informasi dari apoteker atau asisten apoteker saya bahwasanya Ibu kebingungannya untuk memakai inhaler ini. Iya Pak, benar. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait dengan informasi obat ini dan cara penggunaannya, apakah saya boleh memastikan kembali terkait dengan biodata Ibu sebelumnya? Boleh. Baik, apakah saya boleh tahu terkait dengan nama dan usia Ibu berapa? Nama saya Putri, umur saya 30 tahun. Kemudian, apakah sekarang Ibu sedang hamil atau menyusui ya? Enggak. Untuk alergi itu, apakah Ibu punya alergi sebelumnya? Saya alergi sama debu. Oh, sama debu ya Ibu. Baik. Kemudian dari keluarga itu, apakah punya riwayat penyakit asma juga ya? Enggak ada sih Pak, saya baru pertama kali kena. Kemudian dari suami ataupun keluarga, itu ada yang memiliki riwayat merokok ataupun mengkonsumsi alkohol sebelumnya? Enggak ada. Nah, untuk penyakitnya ini udah berapa lama ya Ibu alami? Udah lama sih Pak, cuman saya lupa mulainya itu dari kapan. Baik, sebelumnya itu dokter atau apoteker pernah ngejelasin tidak obat ini untuk apa dan mungkin cara penggunaannya seperti apa?
Apotekernya sih sempat ngejelasin obat ini tuh cuman untuk ngobatin asma saya. Caranya itu katanya tinggal diputer, ditekan, nanti dihirup, terus obatnya nanti bakal keluar sendiri. Tapi pas saya coba itu nggak bisa. Oh, seperti itu ya. Jadi, untuk cara penggunaannya itu masih salah ya, Bu. Kemudian untuk, tujuan dan harapan dari pengobatannya ini juga apakah sebelumnya dijelaskan oleh dokter ataupun apotekernya ya? Apotekernya bilang cuma untuk ngobatin asma saya aja. Oh, baik. Jadi untuk selanjutnya saya izin untuk menjelaskan terkait dengan, informasi dari obat ini dan cara penggunaannya. Mungkin saya meminta waktu Ibu selama 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya boleh. Berarti untuk permasalahannya itu, hanya ada di cara penggunaan obatnya aja berarti ya, Ibu, ya? Iya. Baik, saya izin untuk menjelaskan ini obat apa. Jadi obat yang Ibu dapatkan itu adalah obat Respimat namanya. Itu jumlahnya 1 buah, untuk dosisnya itu nanti diminum 1 kali sehari, 2 kali semprot, seperti itu. Untuk indikasinya itu dia melebarkan, tenggorokan sehingga nanti napasnya Ibu itu lebih lega, seperti itu. Kemudian untuk efek sampingnya itu bisa ada sakit tenggorokan, batuk, dan, mulut kering, tapi ada cara penyembuhannya atau cara mengatasinya itu dengan, minum air hangat, seperti itu. Apakah sudah jelas, Ibu? Sudah jelas, Kak. Baik, terima kasih. Baik, karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya Ibu, saya izin untuk memanggil asisten apoteker saya, yang nantinya akan membantu saya dalam menjelaskan, penggunaan dari inhaler ini. Apakah boleh, Ibu? Ya, Pak, boleh. Pak Gio, tolong ke sini sebentar dan tolong bawakan juga brosur dari cara penggunaan inhalernya. Baik, saya izin menjelaskan terkait dengan cara penggunaan obat Respimat ini, Bu. Jadi yang pertama Ibu bisa cuci tangan Ibu terlebih dahulu sebelum menggunakan alatnya. Lalu yang kedua Ibu bisa pastikan penutup alatnya itu tertutup rapat. Kemudian nanti bisa diputar alatnya ke arah kanan atau searah jarum jam hingga terdengar bunyi klik seperti itu. Nah, yang ketiga itu bisa dibuka tutup alatnya, lalu bisa dihembuskan napasnya perlahan-lahan dari mulut gitu. Lalu yang kelima itu bisa diletakkan, tempat hisap dari inhalernya itu di antara bibir atas dan bawah, dan pastikan agar lubang kanan dan lubang kiri dari alat inhalernya itu tidak tertutup seperti itu. Kemudian mulailah untuk menarik nafas secara perlahan-lahan sambil menekan tombol, pelepasan dosis seperti itu. Kemudian lepaskan alatnya dari mulut, Ibu, dan kalau bisa tahan nafas selama 5 sampai 10 detik dan lalu hembuskan nafas secara perlahan-lahan gitu. Nah, untuk cara pembersihannya itu bisa dibersihkan dengan tisu kering ataupun lap kering, di bagian, tutup, atau tempat hisapnya seperti itu. Dan yang terakhir itu Ibu bisa kumur-kumur setelah, menggunakan alatnya. Nanti untuk bekas kumur-kumurnya itu bisa langsung dibuang dan tolong jangan ditelan ya, Ibu. Untuk penjelasannya apakah sudah jelas, Ibu? Udah cukup jelas sih, Pak. Baik, untuk memastikan apakah Ibu sudah memahami terkait dengan cara penggunaan obatnya, saya, meminta izin untuk mengulangi apa yang sudah sekiranya saya jelaskan tadi. Boleh, Pak. Jadi yang pertama itu saya cuci tangan sampai bersih. Terus yang kedua itu dipastiin alatnya itu tertutup. Habis itu si alat inhalernya tuh diputar ke kanan sampai dia bunyi klik. Habis itu si mouthpiece-nya itu ditaruh di antara bibir atas sama bibir bawah dan dipastiin kalau tadi itu katanya tidak menutupi lubang kanan dan kiri ya, benar? Betul. Terus saya bisa bernafas melalui mulut sambil ditekan alat penekan dosisnya. Habis itu mouthpiece-nya bisa dilepas. Saya bisa tahan napas 5-10 detik. Habis itu saya bisa bernafas normal lagi setelah itu. Ya, betul. Terus alatnya itu tadi dibersihin pakai apa sih tadi, tisu atau lap kering ya? Ya, betul. Terus habis saya pakai alatnya itu saya kumur-kumur dan air kumur-kumur itu jangan ditelan. Baik, yang Ibu jelaskan tadi itu sudah benar banget ya, Ibu, dan saya izin untuk menjelaskan atau memberikan informasi, lebih lanjut. Jadi untuk cara penyimpanannya itu bisa disimpan di, suhu ruang atau di bawah 30 derajat Celcius, kemudian, terhindar dari cahaya matahari seperti itu. Dan untuk, apabila nanti obatnya sudah habis, itu bisa dibuang di tempat sampah bertutup, dan tolong jangan dibakar, seperti itu. Dan untuk mengetahui cara mengetahui apakah masih ada isi dari obatnya itu, Ibu bisa melihat indikasi dosis atau indikator dosis yang berada di sebelah kanan atau kiri inhalernya. Apabila sudah berwarna merah, itu artinya, isi obatnya itu sudah habis, seperti itu. Nah, selain, terapi pengobatan, Ibu juga bisa melaksanakan atau melakukan, meditasi ataupun berenang untuk melatih pernafasannya, agar nantinya, asma Ibu tidak kambuh lagi.
Nah, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ya, Ibu? Saya mau nanya, saya punya ini nggak, pantangan makanan atau minuman yang nggak boleh saya makan atau minum gitu? Nah, untuk pantangan makanan atau minuman, itu diusahakan untuk mengurangi minuman yang dingin-dingin atau mengurangi makanan, coklat seperti itu. Oh. Baik, untuk memudahkan apabila Ibu berkunjung kembali ke sini, saya izin mengambilkan dokumentasi pengobatan untuk hari ini ya, Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Iya. Baik, Ibu bisa tanda tangan di sini dulu ya, Ibu. Baik, terima kasih banyak. Semoga cepat sembuh dan apabila ada pertanyaan bisa hubungi nomor berikut ya, Ibu. Oh, iya. Terima kasih.